mata kuliah digital marketing. RPS ini ya, mahasiswa bisa lihat di kampus ya, ada buku kurikulum. Kalau kalian masih bingung kurikulum bisnis digital itu seperti apa, di kampus ada tuh bukunya. Udah saya siapkan ya di ruang sarah yang biasa buat nongkrong mahasiswa itu. Kemudian di website CDP juga ada CDP Training ya, saya taruh di sana. Kita akan melajari digital marketing itu dalam 14 pertemuan, 16 pertemuan ya, satu UTS, satu UAS gitu. RPS ya, rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, ini apa sudah disiapkan RPS-RPS-nya. Kita akan belajar tadi elemen strategi pemasaran, segmentasi, targeting, positioning, kemudian pertemuan dua elemen taktik pemasaran digital, elemen value pemasaran digital, kemudian belajar bisnis model canvas, belajar tentang SEO sama Pak Diri mungkin belum pernah diajarkan, kemudian internet marketing, landing page creation, kemudian praktek landing page, kita akan belajar copywriting, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok marketing, dan evaluasi kampanye digital. Ini nanti akan kita pelajari. Dan mahasiswa bisa melihat kurikulum bisnis digital ya, baik di Sina atau saya juga sudah siapkan tuh kurikulum digital di sebuah website, mahasiswa bisa lihat. Cuman ini website pribadi saya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau lihat-lihat ya atau di kampus juga ada. Nah, misalnya kalian mau lihat di sini nih ya, CDP. Kalian bisa lihat buku di sini bisa kalian belajar. Di sini ya, klik nih bukunya nih. Kalian bisa belajar di sini nih. Tinggal klik saja. Terus nanti kalian bisa melihat kurikulum bisnis digital Uni seperti apa sih? Ini sudah saya buatkan di sini. Kalau buku cetaknya di mana? Cetaknya di kampus, kalian bisa lihat gitu. Misalnya mau apa namanya dari semester satu sampai semester akhir itu apa aja sih, berapa SKS dan sebagainya. Itu kalian bisa lihat di sini. Di sini kita akan belajar mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Yang dipelajari, kita akan belajar segmentasi, definisi segmentasi itu apa, targeting itu apa, positioning itu apa. Nah, ini materi ini atau bahan ini sudah pasti kalau kalian terlibat dalam pekerjaan, khususnya dalam bidang penjualan dan pemasaran, pastinya akan menemui ini. Pastinya nih, baik sebagai staf penjualan ataupun sebagai supervisor atau sebagai manajer. Nggak mungkin kalau kalian orang marketing tapi tidak menghadapi ini. Segmentasi, targeting, positioning. Sudah saya pastikan 100% menghadapi ini. Cuman mungkin kalian nggak menyadari kalau itu namanya segmentasi, kalau itu namanya targeting, kalau itu namanya positioning. Nah, artinya kalian kuliah di sini, belajar di sini, akan mendalami tentang segmentasi itu apa, terus bagaimana caranya membuat segmen yang tepat sasaran, kemudian targeting, ya berapa-berapanya, apa yang menjadi sasaran, pilihan sasaran kita, kemudian bagaimana merumuskan positioning, merumuskan tagline agar menjadi top of mind di benak pelanggan. Ah, pernah dengar nggak istilah gini, segmentasi targeting positioning? Kenapa ada pastinya setiap perusahaan punya segmentasinya sendiri, Nah, berarti udah punya paham, udah targetnya ngerti. sendiri, positioning memposisikan sebuah lembaganya itu di mana, targetnya untuk apa Oke, gitu. mantap, mantap. Tuh ya, semakin paham berarti ya. Eh, si Damara di bidang apa kerjanya? Di Indomaret, Pak, sebagai barista. Oh, penjualan juga ya, penjualan ya. Betul. Iya. Oh, oke, enggak apa-apa, siap. Enggak apa-apa ya. Ben nanti nanti setelah lulus ini ya mengembangkan sayapnya ya, mengembangkan karirnya mungkin menjadi manajer di Indomaretnya atau pindah ke perusahaan ya, sesuai dengan bidang keahliannya gitu ya.
Segmentasi targeting positioning ini adalah tiga konsep penting dalam pemasaran. Tiga konsep penting, namanya penting ya harus tahu, harus ada kalau dalam pemasaran, kalau kita merumuskan strategi pemasaran itu harus ada. Yang membantu perusahaan untuk memahami pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jadi kalau bicara strategi pemasaran, berarti bagaimana kita merumuskan STP, merumuskan segmentasi, targeting, dan positioning, gitu. Nah, ketiga konsep ini, ya, segmentasi, targeting, dan positioning ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan berhasil untuk mencapai tujuan pemasaran kalau segmentasi, targeting, positioningnya tepat sasaran, tepat dalam merumuskan. Kalau nggak tepat dalam merumuskan udah hancur lebur gitu, ya, nggak sulit untuk tercapai, sulit sulit untuk bisnis itu bisa bertumbuh dengan baik. Pentingnya ya memahami STP, pentingnya seperti itu. Kalau selama ini kalian jualan, jualan laku, jualan laku, jualan laku tanpa memahami STP, ya, ya itu sebenarnya bagian dari STP. Tapi kalau kalian benar memahami, sehingga akan lebih strategis, akan lebih baik penjualannya. Seharusnya seperti itu, ya. Jadi mungkin secara organik kalian nggak menggunakan STP, nggak mikir-mikir itu. Kok laku, kok laku. Nah, apabila menggunakan STP maka akan lebih baik lagi. Keyakinannya seperti itu. Karena dengan STP itu merencanakan ya keberhasilan kan gitu. Merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan kalau ngerumusin STP-nya benar gitu. Nah, segmentasi adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil. Pasarnya luas nih, misalnya jualan beras ya, beras. Ini pasarnya luas, kemana aja bisa tuh laku. Kemana aja laku. Tapi kan kita lihat beras itu ada beberapa, ada macam-macam jenisnya ya. Ada rojo lele, kemudian ada beras apa itu bunga atau beras apa namanya. Saya nggak begitu paham tentang beras. Macam-macam jenisnya gitu kan. Nah, ada beras ketan ya, beras hitam dan sebagainya. Nah, ini kalau beras ini memang secara populasi itu kemanapun bisa masuk. Tapi kalau kita lebih mendalam lagi spesifikasinya dari beras, misalnya beras rojo lele, ya beras dan harga yang cukup premium, maka segmennya tentu adalah orang-orang ya yang lebih ke orang-orang yang berumah tangga yang memiliki daya beli ya lebih tinggi ya ketimbang masyarakat yang memiliki daya beli yang bisa dikatakan ya kalangan bawah lah seperti itu. Bisa saja kalangan bawah membeli rojo lele atau kelas premium beras premium, tapi akan lebih totalitas ketika kita menjualnya di segmen yang tepat, yaitu pada segmen yang secara ekonomi ya memang konsumsinya beras-beras yang premium itu. Ya. Jadi populasi yang besar bukannya nggak laku, semua pasti laku itu produk itu. Tapi kita ambil segmen yang bisa 80% mengambil dari produk kita atau yang disebut dengan customer Pareto ya. Customer Pareto 80/20. Pareto itu 80/20. Artinya 20% dari customer kita ini memiliki kontribusi 80% keuntungan dari bisnis kita. Jadi 80% penjualannya itu dari 20 customer kita. Dari 20% customer kita. Makanya eh, kalau jualan itu dia akan mengklasifikasikan mana urutan 1 sampai 20 yang memiliki potensi paling besar untuk membeli. Ya. Jadi 1 sampai 20 customer kita mana yang memiliki potensi untuk membeli sehingga 1 sampai 20 customer inilah yang 80% sesungguhnya memberikan keuntungan pada bisnis kita. Itu namanya hukum Pareto. Pernah dengar nggak hukum Pareto si Damara sebelum saya ngomong tadi? Belum, Pak. Nah, kalian pahami ya. Jadi kalau di Nah, Indomaret itu, di Indomaret nih. Misalnya Indomaret jual kafe, kopi ya, nah ya, kopi ada ya, kopi ya. ya, saya di poinnya, Pak, di Ya, poin dia kopinya. poin kafenya. Maka eh si Damara harus menentukan ya segmentasi mana customer-customer Pareto yang mampu menyumbang 80% penjualan. Itu. Kalau kafe biasanya adalah anak muda,
ya, anak muda, mahasiswa, anak muda, pekerja, Kerja kantor. kerja kantor, betul ya? Nah, kerja kantor dan anak muda itu kan 20% ya perbandingannya dibanding dengan masyarakat luas, betul enggak? Ada orang tua, ada anak-anak dan sebagainya. Anggaplah, ambil 20% itu. Mana 20% dari customer itu yang mampu atau menjadi pelanggan Pareto untuk membeli produk barista seperti itu. Ya, sampai di sini. Jadi cari orang-orang yang memiliki potensi, customer yang memiliki potensi yang dia konsisten membeli produk sehingga menguntungkan dari produk kita. Itu perbandingannya seperti itu. Jadi 80 banding 20. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak? Insya Allah paham, Pak. Nah, Bisa, paham bisa, ya? bisa. Bisa, bisa. Sama kalau kalian misalnya jual properti itu jual rumah. Ya. Dari jual rumah ini kalian itu berinteraksi sama masyarakat. Maka dari interaksi sekian masyarakat cari peringkat 1 sampai 20 customer yang punya potensi untuk membeli properti yang kalian tawarkan, gitu loh. Wow, ini orang anak muda berumah tangga ya, baru berumah tangga, terus kerjanya mapan, belum punya rumah. Nah, ini Pareto ini. Nah, ini kemungkinan diprediksi akan menyumbangkan penjualan dalam jumlah yang besar nih, gitu loh. Nah, akhirnya dari 20% ini maka Damara harus fokus kepada 20% ini, 20 orang ini, 20 customer ini. 80% aktivitasnya untuk lebih memfollow up gitu loh. Jadi kekuatannya 80%, aktivitasnya lebih intens. 80% daripada customer yang bukan Pareto, yang tidak memiliki potensi. Seperti itu. Itu namanya hukum Pareto. Apakah saya perlu tahu? Ya, kalian perlu tahu hukum Pareto karena itu sudah biasa menjadi bahasanya orang sales, bahasanya orang marketing. Nanti kalau kalian kerja di perusahaan, Damara, tolong kamu list ya customer Pareto. Nah, nanti kamu aktivitas untuk lebih agresif lagi ke customer Pareto. Itu. Jadi harus tahu nih, yang namanya Pareto berarti 80 banding 20 atau 20 banding 80. 20% customer kita mampu menyumbang 80 dari penjualan. Gitu. Dan 80% aktivitas itu difokuskan kepada 20% customer kita, 20 customer kita. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya si Damara, si Aulia? Oke, lanjut. Paham. Proses segmentasi adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan terdefinisi dengan jelas yang memiliki karakteristik dan kebutuhan sama atau mirip. Konsep ini mengacu pada pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok kecil atau segmen yang homogen berdasarkan karakteristik kebutuhan dan perilaku konsumen. Tujuannya kalau kita mensegmentasikan ini, ya, ini untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dalam segmen tersebut. Saya akan jelaskan ya, lebih lebih enaknya analoginya gini. Ya, analoginya gini. Yang disebut dengan segmentasi. Kalian tahu ya namanya pembalut wanita? Pasti tahu lah, meskipun Damara nggak pakai ya. Pembalut wanita tahu ya, Damara? Oke, Tahu, Pak. ya sip lah, tahu. Jadi pembalut wanita ini kalau kita tentukan segmentasinya, ini lebih tepatnya untuk balita, apakah untuk wanita muda produktif, ya, ataukah wanita tua renta, ya kan? Wanita muda ya kan? Itu namanya segmen, ya, namanya segmentasi itu. Jadi populasinya adalah wanita, oke? Populasi wanita. Jadi customer kita adalah wanita. Kalau pembalut wanita kan gitu. Customer kita adalah para wanita. Nah, wanita kan banyak golongannya tuh. Ada balita, ada wanita muda produktif, ya, ada nenek-nenek yang sudah nggak produktif lagi gitu kan. Nah, ini namanya ya populasi dari wanita yang merupakan target dari pembalut wanita. Kemudian ya kita pilih segmen mana yang paling tepat untuk kita pilih sehingga penjualan kita akan lebih optimal.
wanita muda misalnya dalam satu kelompok, misalnya dalam satu komunitas ya, misalnya komunitas di perusahaannya Damara. Oke, dalam kantornya Damara. Kemudian Damara menghitung nih, di kantor saya wanita muda ya yang produktif itu ada berapa orang, gitu. Ya, ini namanya proses targeting nih. Oh, di kantor saya ada berapa? Ada 100 wanita muda. Wah, 100 wanita muda. Kemudian tanya tuh, wanita, kamu kalau menggunakan pembalut wanita itu sebulan berapa piece, berapa lembar, misal gitu. Ya, biasanya berapa? Aulia, saya nggak tahu, Aulia. Berapa lembar, Aulia? Rata-rata ya 18 lah. Hmm, 18. Berarti wanita produktif 18. Nah, kalau 18 itu satu orang, ya berat. Kalau misalnya 100 orang, berarti 108 berapa? 1.800 piece kan? Ya, 1.800. Berarti dalam satu bulan untuk jualan di kantor, si Damara nyiapin 1.800 piece gitu ya. Itu namanya proses targeting seperti itu. Jadi segmennya adalah wanita muda, proses targetingnya adalah menghitung eh, ke pasar mana sasaran yang akan dipilih yang diutamakan, kemudian berapa persiapan produk yang harus disediakan ketika menjual kepada sasaran atau pada target yang sudah ditentukan. Tuh, berarti Damara menyiapkan 1.800 piece untuk menjual pembalut wanita di tempat bekerjanya. Seperti itu. Bisa diterima ya? Bisa tahu ya? Yang namanya segmentasi. Kemudian namanya targeting, tahu ya? Nah, ini targeting kita akan bahas ya. Targeting adalah setelah melakukan segmentasi. Jadi setelah kita memilih segmentasi, kemudian kita buat sasarannya atau namanya targeting. Perusahaan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang menarik dan memilih untuk memasarkan produk mereka ke segmen tersebut. Tadi pilihannya adalah wanita muda. Ya, seperti itu. Kemudian kita hitung berapa kira-kira bahan yang disiapkan untuk jualan. Itu namanya targeting. Seperti itu. Nah, kita kembali ke segmentasi. Nah, di segmentasi ini dapat dilihat dari beberapa unsur segmentasi pasar seperti karakteristik demografis ya. Salah satu unsur segmentasi bagaimana melihat karakteristik demografisnya ya seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan dan pekerjaan dan seterusnya. Bisa dilihat dari unsur demografis kalau kita melakukan proses segmentasi. Tadi saya ketika menjual beras, maka ya segmentasinya adalah ibu rumah tangga ya. Kemudian ketika beras itu premium, maka ya lebih ke yang memiliki pendapatan premium ya, pendapatan kelas ekonomi menengah ke atas seperti itu. Tujuannya apa? Biar penjualan itu totalitas, efektif dan produktif. Kemudian segmen juga bisa dilihat dari psikologisnya ya, dari gaya hidupnya. Apakah dia hedon, apa dia konsumerisme, atau gaya hidupnya pengejar diskon, nah, ya kan? Diskon hunter. Nah, berarti ya kita cari sesuai dengan perilaku dari customer tersebut. Kemudian geografisnya ya, mungkin dia punya apa namanya sesuai dengan tempat tinggal, lokasi, iklim, cuaca dan sebagainya. Kemudian bisa dilihat juga dari perilaku customer tersebut ya, apakah dia memang punya watak akan lebih percaya pada merek tertentu ya, atau dengan pembiasan-pembiasan yang dia gunakan ya sehingga tidak mau berpindah ke produk yang lain itu bisa juga dilihat menjadi bagian atau pertimbangan dalam menentukan segmentasi ya seperti itu. Nah, kita lanjut ya targeting tadi kita sudah sampaikan. Kemudian unsur targeting bisa lihat dari ukuran pasar, ukuran keuntungan ya, berapa yang sekiranya memberikan keuntungan, maka itu menjadi target utama dalam penjualan produk kita. Nih, seperti barista ya, barista berarti targetnya adalah ke ya anak-anak muda gitu kan. Eh apa yang pekerja kantoran seperti itu. Itu lebih cocok daripada kita menjual ke balita tentu ya, balita atau anak-anak ya atau orang tua yang apa namanya?
yang mungkin gayanya ya lansia. enggak ya, iya lansia atau ke masyarakat yang memang hidupnya ya dia bukan lifestyle ya bukan gaya hidup tapi lebih ke ekonomis atau hemat ya tentu kalau ke barista mikir ya toh mending beli di mana itu di jalan ya di tepi jalan ya betul ya di warung kopi Kopi gitu ya. saset, Pak. Ah, lebih hemat lebih irit Kopi kan seperti pakai. itu betul. Nah, itu seperti itu. Jadi, ini yang harus diperhatikan ketika kita melakukan bisnis segmentasi targeting. Karena kalau kita merencanakan segmen dan target yang keliru, maka kita saja merencanakan kegagalan. Seperti itu. Sebenarnya kalau kalian kerja di beberapa perusahaan yang sangat-sangat identik ya, sangat kompetitif dengan segmentasi targeting ini, wah akan bagus banget tuh. Akan lebih tahu dan lebih paham. Kalau dulu saya menjual obat juga begitu. Saya pernah menjual produk farmasi itu, ya produk farmasi yang ethical. Ketika saya jualan obat asam lambung gitu kan, kita cek segmennya, ya, dokter kan banyak tuh, ada dokter jantung, ada dokter internis. Saya ambil dokter internis. Wah, dokter internis. Kemudian yang pasiennya paling banyak, yang dia praktek setiap hari kan gitu. Setiap hari ada 30 pasien. Berarti 30 kalau seminggu 5 hari berarti 30 kali 5 gitu. Ya, itu udah siapin kali kali berapa box itu harus siapkan. Targetnya itu ya kalikan berapa pasien gitu kan seperti itu rata-rata pasiennya berapa oh 30 pasien ya berarti seharinya 30 kalau 5 gitu kan 150 apa namanya pasien berapa dia konsumsi racikannya obatnya dan sebagainya seperti itu jadi kalau teman-teman dapat pembagian target atau membagi target penjualan ya dari situ, dari potensi calon customer. Itu cara menentukan. Sama kalau ketika punya anak buah jualan kendaraan otomotif juga gitu. Ini mau di area mana? Kemudian areanya kiranya populasi penduduknya ya apa anak-anak sekolah atau apa ya kan? Bisa disegmenkan, oh untuk motor ini cocok untuk anak muda yang begini-begini sifatnya. Berarti harus tahu tuh populasinya ya dari eh, geografi atau lokasi tersebut untuk bisa menentukan angka berapa kiranya Damara menjual produk otomotif seperti itu. Inilah proses ketika kita menentukan segmentasi dan targeting. Apa itu penting? Wajib. Ya, penting ketika kita mau menentukan target, ketika kita mau menentukan pasar ya penjualan produk-produk kita. Kalau kita tidak tahu ya susah ya untuk bisa dalam waktu yang efektif atau singkat bisa menjual produk-produk kita. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak? Oke, Ya, Jelas, jelas. Pak. sip. Kalau barista mungkin nggak terlalu. Kalau yang kompetitif ya, contohnya jualan mobil. Luar biasa. Properti sudah pasti harus itu. Bahkan cara komunikasinya pun sudah apa namanya polesannya juga udah benar-benar diskenariokan, harus disiapkan. Ya, role-nya, aturannya itu disiapkan ketika kita bertemu dengan customer. Gitu. Ini ada orang anak muda ya, keluarga muda ketika kita menawarkan sebuah rumah ya kita harus siapkan skenario dalam menawarkan senyumnya, salamnya, sapanya, kemudian bagaimana probing membuka percakapan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan pertanyaan itu akan menggali kebutuhan dan keinginan dari target kita. Gitu. Setelah itu udah tergali baru kita presentasikan produk-produk yang kita jual yang bisa memberikan solusi terbaik buat customer kita. Jadi penjual itu ya di isi kepalanya harus apa? Saya akan berikan solusi apa nih ke customer. Itu. Jadi isi kepala kita harus dimuat, disiapkan. Saya hadir itu untuk memberikan solusi. Tidak hanya egois menjual produk saya yang penting laku. Enggak hanya seperti itu. Yang utama adalah bagaimana saya hadir memberikan solusi kepada customer kita. Sehingga dia bisa memilih produk kita dengan confident, dengan percaya, dan memutuskan pembelian tanpa adanya kekecewaan. Seperti itu. Kalau dia udah puas, nggak kecewa, pasti dia akan mereferensikan produk kita ke yang lain. Nah itu, yang paling efektif promosi ya seperti itu. Referral marketing. Tanpa kita berbusa-busa untuk mempromosikan produk, orang itu sudah tertarik. Karena apa? Rekomendasi dari orang lain yang telah atau yang pernah melakukan pembelian kepada kita.
dia akan lebih percaya. Customer akan lebih percaya kalau dia mendapatkan referensi dari orang lain, bukan penjualnya. Akan lebih percaya. Kenapa? Karena ya orang yang mereferensi itu tidak punya konflik kepentingan. Kalau penjual ya udah pastilah. Ya dia punya nafsu menjual ya mungkin bisa saja apa aja diomongin yang penting tertarik gitu. Benar atau salah produknya yang penting tertarik kan kadang seperti itu. Ya lanjut. Positioning ini setelah kita sudah menentukan segmen, kemudian menentukan target, maka kita putuskan bagaimana kita mempositioningkan produk kita kepada benak konsumen. Jadi ketika ada mendengar produk yang kita jual, misalnya kita punya produk namanya beras Raja Lele misal gitu. Ya, itu mereknya Raja Lele katakanlah ya jenisnya Raja Lele, mereknya Raja Lele. Ketika katakanlah customer itu dihadapkan, beli beras, dia secara spontanitas raja lele. Berarti secara top of mind customer ini sudah terbentuk nih. Itu berarti produknya sudah terpositioningkan ya sebagai produk raja lele yang handal, yang terpercaya. Nah ini tugasnya salesman atau marketing seperti itu. Bagaimana merumuskan positioning ya supaya si customer itu bisa memikirkan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Misal begini, saya mau menjual produk air mineral saya, ya, maka akan saya positioningkan, ya, saya tancapkan di benak customer bahwa produk mineral saya, ya, ini higienis dan memiliki atau ada rasa manis-manisnya. Ya, kira-kira produk apa itu? Air mineral yang ada rasa manis-manisnya. Le, le Hah? mineral, le Nah, mineral. nah itu berarti Le Mineral sudah berhasil mempositioningkan produknya ke customer sesuai dengan harapannya. Kalian tahu, berarti itu adalah keberhasilan dari Le Mineral dalam mempositioningkan produknya. Nah, nanti kalau kalian jualan suatu produk, kalian juga udah merumuskan. Ini kalau saya jualan seperti ini, biar menjadi top of mind, ya, ingat ya nomor satu produk saya, bagaimana saya merumuskan positioning dari produk ini. Bisa dalam bentuk tagline gitu kan. Nah, ini dalam rangka apa? Ketika orang ya menemukan atau memilih sebuah produk, menginginkan sebuah produk, maka dia akan ingat pada produk-produk kita. Itu namanya strategi pemasaran, bagaimana mempositioningkan produk kita ya si customer ini sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan atau yang sudah kita tanamkan, usahakan kepada customer kita sehingga penjualan itu akan lebih berpihak kepada kita. Karena customer itu memahami produk-produk kita, apalagi secara responsif, customer itu benar-benar memahami hal itu. Seperti itu. Oke, bisa diterima sampai sini? Paham? Sip. Jadi ini segmentasi targeting positioning ini ya memang akan menjadi makanan kalian ketika kalian menjadi pengusaha. Ketika kalian menjadi bagian dari sales marketing di sebuah perusahaan, ya, kalau menjadi product manager atau menjadi product development ya, atau menjadi brand manager gitu kan, maka tugas kalian tuh untuk mampu merumuskan produk tersebut sehingga produk tersebut akan mudah dikenal customer dan memilih membeli produk kita. Itu. Perlu dipelajari? Ya perlu dipelajari secara detail gitu. Kalau segmentasi, targeting, dan positioning. Gitu ya. Sip. Saya baca, positioning mengacu pada upaya perusahaan untuk mempengaruhi persepsi konsumen tentang merek atau produk mereka. Ya, mempengaruhi. Berarti kalau customer itu kita juga harus melihat, nggak ngawur ya. Kalau menurut positioning, semaunya kita nggak gitu. Tentunya sesuai dengan karakter produk kita. Karakter produk kita itu bagaimana? Ya, kemudian kita cari keunikan dari produk kita. Intinya gitu ya. Apa sih yang jadi unik dari produk kita? Maka akan mudah diingatkan di benak customer. Tapi kalau produk kesamaan kita itu sama dengan produk kompetitor, ya akan sulit untuk menancap di benak kita. Itu, ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kan jadi manajer bagaimana menentukan positioning, maka kita harus paham tentang karakter, sifat, cara kerja, fitur dan manfaat dari produk kita. Seperti itu. Sehingga kita bisa merumuskan eh, positioning apa yang tepat, tagline apa yang tepat, seperti itu.
Nah, yang paling mudah diingat oleh customer itu adalah hal-hal yang unik, hal-hal yang karakteristik itu yang mudah tertancap di pikiran customer. Oke, ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman. Ya, yang nggak aman itu ketika nggak ada pertanyaan justru. Oh iya, yang nggak aman itu ketika nggak ada pertanyaan. Gitu. Nah, perusahaan itu bisa melihat dari kualitas, harga, keunikan, dan kegunaan ya untuk bisa merumuskan positioning. Nah, eh, terdapat beberapa unsur penting dalam positioning, bisa tujuan penempatan ya. Perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam menempatkan merek mereka. Apakah merek akan diposisikan sebagai merek yang premium, harga terjangkau, atau harga untuk kaum ekonomi bawah. Itu juga bisa menjadi perhatian ya positioning dari produk kita. Kemudian segmen dari pasar yang dituju. Ya, nanti di ini ya, keunikan merek, keunikan, kemudian tingkat persaingannya, komunikasi merek dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi dasar-dasar perhatian di dalam kita merumuskan positioning. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Ada tiga yang harus kalian pahami dalam strategi pemasaran ini, yaitu segmentasi, targeting, positioning. Nah, ini misalnya pasarnya banyak nih, ada anak kecil, ada wanita muda ya, orang anak muda, kemudian ada orang-orang tua ya, balita dan sebagainya. Maka kita lihat segmennya, dari mana yang akan kita pilih, ya dari segmen-segmen ini kita pecah nih. Yang anak-anak, ya yang anak muda, yang anak tua, kerja kantoran dan sebagainya. Nah, kemudian tentukan yang akan kita pilih namanya targeting. Kita, anak muda aja ini. Ya, seperti itu targetnya ya. Kita pilih di sini, kemudian kita rumuskan positioning apa yang supaya anak yang menjadi pasar sasaran ini tertancap dalam benak customer ini, dalam benak yang sudah kita targetkan. Positioning bisa dengan kata-kata ya, atau dengan tingkah laku atau dengan sikap itu positioning juga itu. Dengan visual ya, dengan audio, dengan suara seperti itu sebagainya. Kalau dulu di iklan ada namanya teng teng teng, teng teng teng, suara itu. Teng teng teng. Nah, ternyata apa? Itu ada iklan Aqua. Jadi kalau ada teng teng teng, teng teng teng, nah itu bagian salah satu positioning. Terus apa lagi itu? Yang pakai pakaian belangkon itu apa ya? Yang apa namanya? Kamu mau berikan satu pertanyaan, satu permintaan itu. Apa itu? Iklan apa tuh? Rokok, Pak. Nah, pinter. Itu Oh, namanya jadi, Pak. Nah, itu. Itu namanya mempositioningkan itu. Ya, Damara, Bayu, itu namanya proses positioning dengan visual, ya, dengan audio, dengan suara. Itu proses mempositioningkan. Kalian juga bisa tuh mempositioningkan Damara jualan produk. Pokoknya dua Mara itu orangnya apa ya? Orang yang ganteng, tinggi, wah, wangi. Ketemu customer ya gitu. Ganteng, tinggi, wangi. Wanginya podo. Bajunya sama, warnanya kuning aja kan. Itu Damara terpositioningkan di benak customer. Beli kopi barista. Oh, yang baristanya Damara ya, kan gitu. Itu terpositioningkan namanya. Seperti itu. Ya, biasanya yang terpositioningkan itu ya kalau kalau itu yang kalau di marketing itu biasanya apa? Yang cakep, yang cantik. Itu terpositioningkan gampang banget di benak customer. Ya, makanya di dalam penjualan itu ada seni, ada art ya. Biasanya dia menampilkan orang-orang yang bisa tertancap di benak customer itu kan. Seperti itu. Termasuk salesman-nya itu ya bisa menancapkan benak produk apa yang sekiranya bisa nancap di situ dan diingat customer. Seperti itu. Oke? Nah, demikian segmentasi targeting positioning. Oke. Tugas ya buat kalian hari ini. Kalian langsung kerjakan. Buat STP. Ya. Buat contoh kasus STP, segmentasi targeting dan positioning. Tentang bisnis ya, tentang salah satu bisnis. Baik itu mau bisnis fashion, baju. Fashion itu bisa baju, bisa kosmetik, bisa sepatu, bisa tas ya. Atau kopi. Wah, nggak apa-apa. Baristanya si Damara nggak apa-apa. Kalau mau jadikan sebagai project itu nggak apa-apa. Kosmetik boleh ya. Tentukan segmentasinya. Identifikasi minimal tiga segmen pasar potensial berdasarkan variabel demografi, psikologis, dan perilaku. Ya, silakan.
Targetingnya pilih salah satu segmen utama dari ketiga ini. Atau keluar dari ini pun tidak masalah. Oh, saya mau lihat dari sisi ini sini nggak masalah. Kalian narasikan, kalian presentasikan, kalian argumentasikan. Kemudian positioningkan ya. Kira-kira buat positioning apa yang tepat. Kalau misalnya di Damara sudah ada positioningnya, Damara pingin kreatif yang lain, saya mau posisinya saya rubah deh. Anggap aja Damara itu sebagai apa, oh, project manager dan sebagainya gitu kan. Saya mau rubah kopi barista ini, misal mau ambil kopi misal ya. Kalau kosmetik atau apa ya silakan aja, nggak masalah. Mau rubah rancangan yang lain jangan tidak sesuai dengan perusahaan ya silakan. Itu kreativitas. Setelah itu kalian presentasikan pada malam ini. Saya tunggu sekarang jam 20.10 sampai jam 20 berapa menit ya. 10 menit, 15 menit cukup ya. Kelompok aja, berkelompok. Artinya Damara sama Aulia bisa diskusi ya. Di mana diskusinya? Ya Maaf, Bang. di sini aja nggak apa-apa. Oh, Iya di sini di, aja dibuat buat ya PPT itu bagaimana, ya, Pak? di PPT boleh, di PPT boleh, di Word juga boleh. Ya PPT aja ya, nggak usah bagus-bagus amat. Yang penting kalian bisa mempresentasikan. Ini seakan saya kuliah itu seperti ini. Jadi ketika ada event, maka kalian langsung mengerjakan proyeknya. Supaya kalian benar-benar memahami, tidak hanya mendengar terus tidur gitu kan. Kemarin juga begitu, si mahasiswa kelas pagi seperti itu. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi. Ya, saya kasih kesempatan kerjakan ya. Mulai lagi. Silakan presentasi. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan kopi spesialis segmentasinya dari spesialis kopi ini, yakni dari segi demografis itu usia 20 sampai 45 tahun. Sedangkan pekerjaannya berprofesional muda, pekerja kreatif ataupun mahasiswa. Pendapatan pendapatannya menengah ke atas gitu. Jadi dari demografis ini usianya rentan di antara 20 sampai dengan 45 tahun. Untuk pekerjaannya yaitu biasanya profesional muda ataupun pekerja kreatif ataupun juga bisa mahasiswa. Pendapatannya menengah ke atas. Nanti untuk penengah ke yang ke bawah biasanya ada di promo-promo. Nanti selanjutnya. Lanjut, Kaul, dari pisografisnya. Pecinta kopi biasanya mencari kualitas yang tinggi dan pengalaman yang unik. Karena kalau di kopi saset biasanya pengalamannya seperti itu saja. Karena tidak diekstrak secara langsung ataupun tidak ada campuran yang lain-lainnya. Konsumen yang peduli dengan berkelanjutan dan etika sumber daya kopi, penggunaan media sosial yang suka berbagi pengalaman kuliner. Kenapa konsumen peduli dengan berkelanjutan? Karena dia akan repeat, buy repeat, pembelian yang diulang-ulang. Etika sumber daya kopinya yang sudah pasti ketika di kopi shop ataupun di kopi-kopi lainnya itu sudah memiliki sumber daya kopi yang mumpuni dari sumber dayanya. Dia mempunyai supplier yang pemasoknya itu sudah pasti dari Arabica misalnya ataupun Temanggung Gayo ataupun eh, Flores Brajawa. Dan pasti juga konsumen itu melihat dari sosial media, pengalaman-pengalamannya, menu-menu yang terupdate-nya, dan juga harga-harganya. Seperti itu. Dari segmentasi pisografis.
Lanjut dari perilaku, biasanya loyalitas terhadap merek kopi tertentu, sering membeli kopi premium dan tertarik dengan cerita di balik kopi, terbiasa membeli kopi secara online. Nah, ini eh, pastinya yang coffee shop ataupun kopi-kopi lainnya biasanya itu di lingkungan kerja. Kalau dari segmentasi perilaku, mengapa begitu? Karena ada yang namanya delivery online, Shopee online, Shopee Food, GrabFood, ataupun Gojek. Itu mempermudah pekerja kantoran untuk memesan kopi dan bisa menikmati kopi tanpa harus datang ke outlet tertentu. Dan perilaku yang baik itu biasanya kalau yang datang ke outlet, biasanya dia ingin lebih tahu apa aja sih campuran dari si kopi ini. Misalnya dari eh karamel macchiato, apa aja nih Mas campurannya? Biasanya kita sebagai barista ataupun yang memiliki outlet itu ataupun kasir yang berjaga di situ biasanya sudah memahami dari menu-menu yang sudah disediakan. Campurannya apa saja. Tuh. Targeting. Targetingnya yaitu dimulai dari usia 25 sampai 40 tahun. Tidak jauh seperti yang tadi yang awal. Target utama dari yang dipilih adalah profesional muda dan pekerja yang kreatif, yaitu rentang usianya dari 25 sampai dengan 40 tahun. Karena mereka mempunyai uang yang lebih untuk membeli kopi yang berkualitas. Suka mencari pengalaman minuman kopi yang lebih enak dan spesial. Terbiasa belanja online dan mencari kopi yang unik di media sosial. Jadi targetingnya itu sesuai. Sudah tadi dari awal kita sudah mensegmentkan dari usianya, yaitu profesional muda dan pekerja yang kreatif dan memiliki potensi untuk membeli kopi yang berkualitas. Dan juga bisa belanja online gitu ya. Karena kalau di pekerja-pekerja kantoran ataupun ya lebih rata-rata di kantoran ataupun guru-guru sekarang juga sudah mulai guru-guru dan banyak juga kan seperti eh, usaha-usaha yang menggunakan media sosial biasanya itu sudah eh, sering melihat dan sering ingin membeli kopi namun istirahatnya yang tidak begitu lama namun dia ingin menikmati kopi bisa juga belanja online gitu. Positioningnya kita ingin dikenal dengan sebagai kopi yang premium, asli dan berkelanjutan dengan keunggulan biji kopi langsung dari petani lokal berkualitas. Diproses dengan cara khusus supaya rasa tetap enak, cocok untuk orang yang ingin menikmati kopi lebih dari sekadar minuman. Tuh, karena sepertinya hampir semua outlet ataupun kopi-kopi shop biasanya sudah memiliki takarannya dan sudah memiliki proses-proses yang sudah ditentukan oleh perusahaannya masing-masing. Jadi menjaga kestabilan agar setiap rasa yang dibuat dalam satu menu itu rasa yang sama. Tidak ada perbedaan antara menu yang sama dibuat oleh siapa, buat oleh siapa, menu tetap bersama rasanya. Dan mempositioningkan si branding kopi ini sesuai. Jadi orang pun ketika membeli kopi ataupun di mana saja tempatnya di, sesuai dengan brand dia itu akan sama rasanya dan cocok untuk menikmati kopi lebih dari sekadar minum. Karena dia mendapatkan nilai tersendiri dari kopi tersebut. Strategi visual promosi biasanya kalau di saya itu ada yang namanya replet-replet ataupun POP yang dipasang di outlet. Sedangkan di media sosial itu biasanya ada di Point Coffee ID. Itu bisa dicari. Biasanya kita juga setelah selesai transaksi merekomendasikan konsumen untuk
Bisa lihat-lihat promosi ataupun menu-menu produk terbaru di Instagramnya Point Coffee Indonesia. Buat postingan menarik di media sosial tentang keunikan kopi kita, pakai desain gambar dan infografis sederhana untuk menjelaskan kenapa kopi kita lebih enak. Bandingkan kopi kita dengan kopi lain lewat sederhana. Misalnya kopi kita lebih kaya rasa dibanding kopi instan. Tuh, dari visual promosinya. Biasanya dicantumin juga kayak kolaborasi. Biasanya menu-menu terbaru itu kayak kolaborasi-kolaborasi gitu, Pak. Ada seperti Ovomaltine, Biscoff, itu campuran-campuran selai yang dipadukan dengan kopi gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Dah, cukup ya. Oke, terima kasih si siapa? Damara, Aulia, dan Bayu ya. Terima kasih. Dari materi ini ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan masih? Sepertinya cukup paham sih Pak tentang targeting, Oke, eh, ya udah. segmentasi, targeting dan positioningnya hampir sama kalau setiap brand apapun, cuman beda dari segmentasi awalnya saja kita mensegmenkan produk ini untuk siapa. Oke, berarti udah paham ya.